Berarti gimana nih, kita mulai aja sekarang, Pak? Monggo silahkan. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat Yampai dimanapun berada. Senang sekali hari ini di Minggu 9 Juli 2023. Oke, kita kembali lagi berjumpa di Love and Talk yang kali ini bekerja sama kembali dengan Rumah PPKM, Rumah Konseling Keluarga Indonesia YMPI, bersama saya Cintan, Cintan, berbicara dengan cinta. Dan hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber dengan satu topik yang menurut saya ini menarik sekali, karena topik ini menurut saya pribadi ya, itu sebuah pondasi untuk sebuah relasi yang sehat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dengan salah seorang narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Sugito. Nah, beliau merupakan seorang konselor RKKI dan juga terapis, kemudian juga parenting entusias, dan ayah dari 6 anak. Wow, Masya Allah Pak, 6 anaknya ya Pak ya. Luar biasa, saya Alhamdulillah. berguru ini. Baik, selamat siang Pak Sugito, apa kabarnya? Selamat siang juga Mbak Cinta, terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk berbagi, bukan mengajari, bukan, apa ya, tapi lebih ke arah kita berbagi, Sharing ya Pak ya. pengalaman selama ini tentang komunikasi, yang ini lebih wabil khususnya, komunikasi di Dalam keluarga. Karena keluarga. komunikasi di keluarga itu ternyata lebih kompleks daripada komunikasi di kompleks, Mbak Cinta. Oh gitu, justru Iya. kayak ini ya, kita kira komunikasi lebih kompleksnya di luar, ternyata enggak, justru malah di keluarga yang kompleks ya. Iya. Oh, Karena makanya itu gini, makanya kalau kita hari ini enggak, gimana? kalau kompleksnya komunikasi di keluarga ini jatuhnya, potensi surga nerakanya itu lebih lebih besar daripada di kompleks. Pastinya. Kalau tetangga, oke, memang tetangga ketika kita gagal berkomunikasi dengan tetangga, jatuhnya surga neraka juga, tapi kan kita bisa pindah. Tapi kalau keluarga, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan istri, komunikasi It's dengan everlasting ya Pak ya, ya. bahkan Heeh. tiap hari bisa jadi neraka, Mbak, di rumah itu kalau Aduh, komunikasi jangan gitu. sampai dong. Makanya kita hari ini mau belajar tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga bersama dengan Pak Sugito, supaya tiap hari komunikasinya itu menghasilkan surga, bukan neraka. Begitu ya Pak Sugito ya. Benar Tapi benar saya benar, Mbak, benar ingin benar. sahabat YMKI dulu ya Pak ya, untuk subscribe dan juga like dan share video dari YouTube YMKI sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram YMKI di @ympyorg_official, dan share semua video yang ada di situ, siapa tahu bermanfaat bagi orang lain juga. Begitu ya Pak Sugito ya. Mungkin kita bisa mulai Pak. Saya tuh udah sering dengar kata komunikasi, komunikasi sehari-hari katanya kalau mau punya hubungan sehat ya komunikasinya harus sehat dong, komunikasinya harus baik dong. Tapi jujur, sebenarnya komunikasi itu apa Pak Sugito? Kita mungkin hanya sering dengar tapi kita nggak tahu sebenarnya apa sih pengertian dari komunikasi itu. Mbak Cinta, kayaknya audionya rada putus-putus ya. Setelah tadi, apa, himbauan untuk like and subscribe itu saya nggak kedengeran ininya, apa mic-nya apa gimana, Mbak? Coba saya tes, sudah Nah, mulai kalau dengar ini nggak jelas. ini, Pak? Oh, jelas Udah ya. jelas udah Nah, jelas. ini penting juga komunikasi kayak gini nih ya, Pak, ya. Kalau kita nggak tahu ilmunya bisa slek ini tadi barusan ya. Oke, baik. Tadi Pak Sugito saya menyampaikan bahwa hari ini kita mau belajar tentang komunikasi. Nah, banyak orang tuh sudah sering ngomong komunikasi, tapi mungkin belum tahu apa sebenarnya arti dari komunikasi itu sendiri, Pak Sugito. Apa sih sebenarnya komunikasi itu, Pak Sugito? Sebenarnya kalau kita ngomongin komunikasi, karena komunikasi sendiri itu adalah kayak program dasar yang sudah dikaruniakan Allah kepada manusia, nggak mungkin kita nggak berkomunikasi. Cuman yang jadi masalah adalah apakah komunikasi yang kita lakukan ini diterima atau orang yang kita ajak berkomunikasi itu paham dengan, komunikasi kita. Nah, kalau ditarik benang merahnya adalah pengertian komunikasi itu sebenarnya secara sederhana adalah pengiriman dan penerimaan sebuah pesan, tetapi syaratnya itu bisa dibilang komunikasi adalah pesan itu bisa diterima, bisa difahami, dan orang yang menerima pesan itu tahu, "Oh, maksudnya seperti ini loh." Nah, ini yang jadi masalah di keluarga ini adalah banyak para suami atau para istri atau bahkan anak-anak merasa sudah berkomunikasi
Halo? Iya, kayak kita sepertinya kehilangan sinyal dengan Bapak Sugito ya. Kita coba lebih dulu untuk menghubungi Pak Sugitonya kembali. Oke, padahal lagi seru-serunya tadi kita ya sahabat IMPI ya. Berbicara tentang komunikasi, ternyata memang komunikasi itu ada 2 arah ya. Ada pesan yang harus disampaikan kepada si penerima dan penerimanya harus bisa menerima pesan tersebut. Nah, kalau seperti ini saya juga bingung nih, komunikasi jadi nggak lancar ini ya. Kita tunggu Pak Sugito lagi untuk ini ya, kembali. Oke, Pak Sugito? Pak Sugito maaf itu mic-nya belum di-on kan, Pak? Oke, terima kasih, Mbak. Nah, jadi nggak bisa komunikasi, Pak. Kan nggak Iya iya, menerima bener ini bener ya, bener bener. pesannya nggak Jadi sampai, ya gimana? dalam keluarga itu kadang kala para suami, para istri itu, bahkan anak-anak tuh ngerasa sudah, "Aku udah ngomong kok sama istriku, aku udah ngomong sama suamiku, udah ngomong sama anakku." Cuman ternyata banyak juga dalam keluarga ini kalau mau jujur nih, Mbak, Mhm mhm. komunikasinya nggak jalan. Salah satu Mmm, guru parenting kita, Ustadz Bendri Jayi Surahman itu menyampaikan gini, iya. dalam keluarga 85% itu adalah komunikasi, Wah, 85% itu adalah ngobrol. Nah, mhm. kebayang ketika kita ngobrol 85% tapi itu tidak terpenuhi, akhirnya apa? Pasti akan terjadi masalah dalam keluarga itu. Dan masalah awal dalam sebuah keluarga, baik itu dengan suami, dengan istri, dengan anak, Anak. atau dengan orang siapapun yang ada dalam keluarga itu, ketika komunikasi bermasalah, maka sama aja kita seperti menabur bibit-bibit masalah selanjutnya. Oh, Itu yang pertama, berkaitan dengan pengertian komunikasi. Nah, yang kedua, komunikasi ini karena pengiriman dan penerimaan itu harus clear, harus jelas. Alhamdulillah, Ya. Assalamualaikum. tuh ada Bu Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam Ainun. Bu Ainun. Iya, Bu Ainun kita sudah ngobrol nih dengan Pak Sugito tentang komunikasi nih. Oke, mungkin bisa langsung dilanjutin sama Sugito ya, karena mengingat Ya, waktu juga. Jadi gimana nih, gimana? ya. Kita kepotong tadi komunikasinya ini. Iya, gimana? Jadi ketika kita mengalami stuck dalam komunikasi baik suami atau istri ataupun anak, Mhm. maka disitulah nanti masalah itu akan mulai timbul. Nah, permasalahan saat ini adalah banyak orang pintar ngomong, tapi sedikit yang bisa berkomunikasi. Hmm, Kenapa? Karena bahasa komunikasi setiap orang itu berbeda. betul. Mbak Cinta mungkin pernah merasakan, ngobrol sama si A kok enak ya, ngobrol sama si B kok ngeselin Oh ya, ini atau kok ya, nggak nyambung iya, ya, ya kan? iya, Nah, iya. di Kadang nggak situlah nyambungnya, memang kadang ngeselinnya di situ begadang ya. ya kan, di situ memang Mhm. salah satu bentuk komunikasi bahwasanya ternyata berbeda orang itu berbeda cara berkomunikasinya, berbeda frekuensi komunikasinya. Nah, dalam keluarga ini sangat penting untuk difahami. Kita hidup dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami kita bertahun-tahun bahkan sampai ajal menjemput. Kebayang nggak sih kita tinggal dalam satu rumah, tetapi secara komunikasi kita nggak jalan. Bahasanya kayak bahasa isyarat, kayak orang nggak bisa ngomong. Makan, mukul piring, atau mungkin cuman sekedar nengok meja makan, berarti kode dia mau makan, kan rasanya nggak enak banget. Terus yang Iya. kedua gini, Mbak, ini berdasarkan pengalaman saya sebagai konselor. Saya di sini tuh yang konseling itu rata-rata remaja, yang terbanyak itu remaja. Saya bilang Oh, kayak gini, Om, oke, sepertinya kita kehilangan ini ya, narasumber kita juga hilang ini.
Sebentar, sepertinya saya tanya dulu ke koordinasi dulu dengan YMPI ya. Sepertinya ada sesuatu yang membuat hari ini kurang berjalan lancar. Mungkin sinyal di tempat beliau atau mungkin sinyal dari saya ya ini ya. Coba saya koordinasikan dulu ya, sahabat YMPI. Oke, mohon maaf Mbak Cinta dengan kondisi jaringannya. Nggak apa-apa, Pak. Jadi Jadi, meneruskan tadi yang disampaikan anak yang ke rumah itu, dia bilang gini, heran saya kalau di sini tuh kumpul mulu tiap hari, nggak siang, nggak malam, padang riung aja. Saya bilang gini, justru nih kalau kalian ke rumah, terus om lagi sibuk di kamar, kakakmu lagi sibuk di mana, adek, berarti itu ada masalah. hmm, Kalau aku di rumah, kalau ngeriung kayak gini pasti ada masalah. Baru mereka pada ngumpul semua. Jadi kalau nggak ada masalah, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya sibuk di kamar lah, apa segala macam. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, Mbak Cintan, ada rasa ternyata memang selama ini banyak keluarga yang secara zohirnya mereka berkeluarga, secara kelihatannya mereka keluarga, mungkin malah secara kelihatannya mereka bahagia, mereka jalan-jalan bareng, mereka makan bareng, apa segala macam, tetapi faktanya ternyata komunikasi itu tidak berjalan. Apakah mereka tidak mengetahui makna komunikasi atau definisi komunikasi? Mungkin secara bahasa mereka taunya komunikasi itu yang ngomong. mm-mm. Ngomongnya ini adalah ngomong searah. Yang penting aku sudah ngomong, itu menurut mereka sudah berkomunikasi. Tapi apakah pesan, Sampai atau tidak pesannya konten itu. ya, atau konten yang diomongkan itu diterima oleh yang diajak ngomong dan dia paham? Karena diterima saja ternyata tidak cukup. Harus sampai Apakah dia paham ya. paham? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau berkaitan dengan definisi ini, bagaimana kita bisa mengukur pasangan kita, anak kita bisa memahami apa yang kita sampaikan dalam berkomunikasi ini dan dia tahu, oh iya ternyata aku salah ya. Nah, ini memang kita tidak bisa menyamaratakan. Contoh misal, kalau di keluarga saya biasanya kalau saya berantem sama istri nih, isinya itu pertanyaan, Mbak. Kayak gimana itu, Pak? Ya, Semacam ujian ya? jadi kalau saya berantem sama istri itu adalah bentuk komunikasi ketika kita udah deadlock. Oke. Jadi saya gini, komunikasi secara Verbal, normatif lisan. sudah nggak bisa. Nah, biasanya Mm-mm. kalau istri itu sudah ngerasa suaminya sudah nggak bisa diajak komunikasi secara normatif, dia bikin Mm-mm. bikin acara yang bikin komunikasi dipaksa. Yaitu dia bikin kesel suami. Nah, di situ diungkapin semua. Kamu tahu nggak seperti ini seperti ini. Nah, akhirnya biasanya kami ketika selesai berantem kami bikin kesimpulan. Saya biasanya nanya sama istri. Terus kamu dapat apa dari berantem ini? Kamu kesimpulannya apa kita berantem hari ini? Nah, kadangkala dalam keluarga ini berantem atau berdiskusi dengan level tertentu. Kalau saya bilang berdiskusi dengan level tertentu gitu, Pak. Bahasa Itu halusnya ya, Pak ya. itu Iya, banyak iya, yang iya. menghindari karena wah nanti bisa emosional segala macam. Nah, memang dari awal komunikasi ini kenapa bermasalah dalam keluarga? Kalau bagi saya yang menekuni dunia yang berkaitan dengan psikologi mental, tekanan mental seseorang, biasanya seseorang yang kesulitan berkomunikasi, baik itu dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan pasangannya, atau dengan anaknya, dulu ketika masa pengasuhan, di keluarganya juga ada masalah komunikasi. Jadi ada Sangat-sangat, emosional yang terbawa ya. ya, Hmm. sangat mungkin dalam dulu masa pengasuhan awal itu terjadi masalah komunikasi. Sehingga ketika dia beranjak dewasa, tidak ada yang mengedukasi, memberi pemahaman tentang harus seperti apa, dan itu pola itu kebawa sampai menikah.
nikah Dan ini dan yang diteruskan sampai ke anaknya, bisa jadi ya, seperti itu ya. benar. Ini sebenarnya ini masalah terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah Komunikasi kegamangan tentang bagaimana berkomunikasi dengan keluarganya. keluarga. Akhirnya kan ketika komunikasi itu nggak jalan, ada yang ngerasa, wah istriku nggak bisa diajak ngomong nih. Dan Oh ya, wah setan suamiku akan menggoda. nyebelin. Ya, Ya, setan akan menggoda, Mbak. Dengan apa? Ada yang lebih enak diajak ngomong di luar. wah itu Nah, ini dan mulai ini itu. ya, dan ini cheating-cheating seperti ini tuh menjadi hal yang sekarang sudah mulai marak dan mulai umum dari golongan mereka yang berpendidikan rendah sampai mereka yang berpendidikan tinggi, dari mereka yang tidak paham agama sampai yang mendapat level Paham, ulama. betul, betul. Aduh, banyak yang Jadi, marak sekarang kayak gitu ya, Pak ya. ya, Serem juga ya. jadi komunikasi ini memang vital banget, Mbak. Eh, Betul. ini belum contoh misal gini, ketika seorang suami ngerasa ini, jadi kalau pandangan kami gini, ketika dalam rumah tangga seorang istri atau seorang suami ternyata merasa lebih nyaman ngobrol dengan orang lain bukan dengan pasangannya, that is problem, itu masalah awal. Masalah Berarti besar ya. komunikasi mereka nggak jalan dan itu tinggal nunggu meledaknya. Perselingkuhan itu terjadi ketika pasangan itu sudah nggak nyaman, bukan nggak nyaman hal yang lain, nggak nyaman ngobrol. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar, padahal yang dihabisin paling ngobrol dan segala macam, dan ini masalah. Dan itu nanti banyak yang bilang, ini nih efeknya jadi kenapa jadi komunikasi kok jadi kemana-mana, ya emang faktanya seperti itu gitu loh, Mbak. Emang kalau tanya deh kalau nanti Mbak ada yang konsul, mungkin konsulnya selingkuh, apa yang mereka dapat? Masih kenyamanan komunikasi. Nyari apa mereka? Nyaman diajak ngobrol, nyaman Nah, diajak cerita, nah, nyaman curhat, begitu ya. Setan itu Masya Allah ya luar biasa. Ini menggodanya dari situ ya. Padahal sebenarnya komunikasi kalau diperbaiki secara berdua lebih nyaman ngobrol berdua lebih baik kan ya Pak ya. ya. Cuma karena mungkin salah satu atau kedua individu ini belum mengerti cara berkomunikasi, akhirnya malah melampiaskan ke yang lain begitu ya. Serem ya Pak ya. Serem loh Pak ini Pak. Jadi biasanya gini Mbak, biasanya kalau kami, saya dan istri itu nanganin konsultasi pasangan, saya bilang gini, coba bayangkan ketika dulu mungkin Mbak atau Mas menikah, di awal menikah, itu ternyata perbedaan komunikasinya itu kita pakai hitungan matematis lah biar gampang, otak kita biar nyerap. Ternyata perbedaannya itu nggak banyak, setengah derajat saja. Kayak apa tuh Pak maksudnya nggak Sudutnya, banyak tuh? sudutnya. Jadi titiknya itu setengah derajat perbedaannya. Di titik awal Hmm, pernikahan setengah derajat itu nggak akan kelihatan, Mbak. masih nyaman ya. Masih nyaman. Masih 5 tahun nyambungnya pertama nyambung. ya masih nggak bermasalah. Tapi kebayang nggak setelah 10 tahun dan ketika kita konversi 1 tahun itu 1 kilo. Setelah 10 kilo jarak 1 derajat itu kan jadi berapa ratus meter. Meter, iya iya Nah, iya. nah saya bilang gini ke mereka. Jadi tugas kami itu seperti apa? Tugas kami adalah membangunkan jembatan komunikasi. Oke. Setelah jembatan komunikasi itu dibangun, pesan terdelivery dengan baik, semua saling memahami pesannya, tugas kami selesai, gitu loh. Tetapi pertanyaannya adalah mau nggak jembatan itu dibangun? Karena kami nggak bisa ngebangun kalau yang dibangun jembatan nggak mau, gitu. Mmm, Mengenai konten pesan apa yang mau dikomunikasikan itu privasi, silahkan mau seperti apa. Tugas kami hanya bangun jembatan. Biasanya seperti itu. Mbak, sebentar, ada gangguan sebentar. oke baik. Kita tunggu ya Pak Sugito ya. Mohon maaf tadi anaknya ikut. Oke, ya, Jadi lanjut saya sekarang. fungsikan dulu, Mbak. Iya. Jadi dalam komunikasi yang seperti itu, makanya di Indonesia ini memang harus banyak workshop-workshop yang menjembatani para pasangan. Karena gini, Mbak, ini kalau ngomongin secara hukum secara dalil syar'inya, sakinah mawaddah warohmah itu tidak akan terrealisasi tanpa ada komunikasi yang jalan. Mana mungkin ada kasih sayang, mana mungkin ada kenyamanan ketika komunikasi aja nggak jalan. Dan itu Betul. semua dari komunikasi itu lari ke semua. Contoh misal gini, kalau ngomongin secara sudut pandang syar'inya,
Kalau komunikasi nggak jalan, si suami doa apa, si istri doa apa. Akhirnya energi doa itu kebagi. Yang harusnya si suami memfokuskan, ya Allah karuniakan hamba istri yang solehah. Si istri berdoa yang lain. Ketika diaminkan, karena prinsip dasarnya kan keluarga ini kan kayak satu sistem, kayak satu kesatuan. Ketika suami mau kemana, istri sebagai supporting system untuk mendorong itu agar lebih cepat. Nah, ketika komunikasi nggak berjalan, terjadi masalah komunikasi, yang ini yang akan menjadikan keluarga itu jadi lemah. Ini masalah yang pertama dari definisi saja. Yang kedua, anak. Anak yang tidak dibiasakan orang tuanya berkomunikasi, ya speech delay itu kan sebenarnya bukan karena anaknya speech delay, kebanyakan. Karena memang di rumah itu dia nggak ngelihat orang tuanya ngomong. Ya. Jadi tidak ada Apalagi sekarang. stimulasi ya. Ya, apalagi sekarang Stimulasi. para ayah dan ibu itu sama-sama punya kesibukan. Nah, Dan kalau tidak bisa memanage waktunya, tidak bisa mengatur waktunya dengan baik, maka ya komunikasi itu hanya sebuah jargon gitu loh. Apakah setiap akhir pekan makan bareng itu nggak cukup? Lebih baik setiap hari 1 jam 2 jam tiap nggak perlu makan bareng di luar, itu mungkin lebih baik daripada hanya menunggu sebulan sekali atau mungkin 1 minggu sekali. Untuk sebenarnya juga itu nggak berkomunikasi juga sama orang, mereka selesai makan juga langsung pulang. iya benar. Foto-foto udah selesai, nggak ngobrol ya. Itu definisi. Terus yang kedua mengenai pesan. Komunikasi itu kan kontennya adalah pesan yang mau kita kirimkan dan yang harus diterima dengan yang kita tuju itu kan pesan itu. Nah, pertanyaannya adalah pesan seperti apa yang mau kita kirimkan? Kalau secara teoritis pesan itu kan dibagi dua, ada yang verbal, ada yang non verbal. Yang verbal itu jelas lisan, tulisan. Yang non verbal itu kalau perempuan banyak kode, banyak isyarat dan segala macam. Nah, kadang-kala banyak orang yang hanya memahami bahwasanya komunikasi itu yang verbal saja. Iya. Ya, komunikasi itu ya kalau ya hanya ngomong sama tulisan. Ya kalau kamu bisa ngomong, kamu kan bisa nulis. Nah, biasanya seperti itu. Kode, terus mungkin apalagi kaum perempuan yang memiliki berbagai macam pesan nonverbal daripada verbalnya gitu. Karena Dan kodenya ya Pak ya. pengalaman saya, Mbak, perempuan itu ketika dia kehabisan verbalnya, dia akan mengalihkan semua komunikasi itu nonverbal. Bahkan diamnya perempuan itu pun komunikasi. Tapi bagi laki-laki diamnya perempuan itu bukan komunikasi gitu loh. Diam ya diam aja gitu. Iya, Nggak diam menangkap aja. maksudnya itu. Padahal diam ini ada maksudnya loh. Ada pesannya loh dari diam ini ya. Ya, Iya, dan lanjut, Mbak. pesannya juga beragam, dari tidak setuju, dari marah, Marah. dari sebenarnya dia diamnya mancing, itu ada semua perempuan itu gitu loh. Ya benar, ya. Jadi Pengalaman memang ya Pak ya. jadi dari kondisi itu memang saat ini para suami, para laki-laki itu memang harus, kalau mungkin dulu Mbak Cinta kalau pernah nonton film, salah satu film itu judulnya, bintangnya itu Mel Gibson, judulnya itu What Women Want. Jadi kita tahu apa yang perempuan mau tanpa dia harus ngomong. Itu penting. Kenapa? Bagaimana gini loh, Mbak. Salah satu kunci kebahagiaan dalam keluarga itu ketika istri bahagia. Iya. Kenapa? Karena ketika istri bahagia, vibrasi dari istri itu akan membuat Memancar. rumah tangga itu hidup. Rumah itu akan hidup. Betul. Coba deh Mbak Cinta lihat, keluarga itu biasanya hancur tuh dari mana? Dari istri dulu. Istri dulu, betul. Dari ibu dulu ya, istri dulu ya. Dari ibu dulu. Banyak anak yang terlantar, banyak anak yang mendapatkan kekerasan secara fisik maupun secara verbal, itu dimulai dari istri. Ketika istri itu sudah tidak bahagia, maka larinya kemana-mana. Masak nggak enak, muka cemberut, anak nggak keurus, beres-beres marah. Iya. Nah, itu luar biasa. Nah, memang istri ini salah satu kunci komunikasi. Kenapa? Ketika seorang suami berhasil berkomunikasi dengan istrinya, maka ketika mungkin taruhlah istrinya dulu memiliki inner child, memiliki kenangan yang tidak menyenangkan berkaitan dengan keluarga, dengan komunikasi. Ini juga salah satu terapinya. Bentuk penggantian terapi kasih sayang yang mungkin dulu dia tidak dapatkan ketika masa pengasuhan.
Dia tidak Mm-mm. diajak ngomong, dia tidak diberikan ruang untuk berbicara, dia tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan keinginannya. Tetapi ketika mendapatkan kok suami yang ngomong yang ini segala macam, itu akan perlahan-lahan mengobati dan luka masa kecil itu akan insya Allah akan sembuh. Iya, betul. Nah, kebayang kalau sebaliknya sudah dia di masa pengasuhan bermasalah, Dapat dapat suaminya suami. bermasalah, ya ngerti dia. Nah, Waduh, kompleks ya, Pak. luar biasa. Apakah itu mempengaruhi kecerdasan? Enggak, Mbak. Hmm. Kecerdasan tetap cerdas, tetap pinter. Tapi akhirnya apa? Dia jadi egois. Dan Hmm. akhirnya ketika itu, disitulah setan bermain dengan apa? Paham feminisme. Mereka Hmm. ingin berkarya di luar, mereka ingin disetarakan dengan laki-laki, dan ketika mereka sudah mendapatkan itu semua, mereka ngerasa, aku nggak butuh laki-laki, toh aku juga Iya, bisa sendiri. Wah, itu iya. masalahnya. Laki-laki kan cuma buat ngebuahin doang, terus habis itu apa emang fungsinya mereka? Nah, kondisi seperti inilah yang akhirnya membuat kondisi keluarga di Indonesia ini ya luar biasanya. Ada YMPI ini menjadi salah satu. Semoga ini YMPI ini bisa tersebar di seluruh Indonesia, karena kita ini sedang darurat siaga 1 kehancuran keluarga, Mbak. Hmm. Mau mereka tinggal di rumah gedongan, mau mereka tinggal di emperan, mau mereka tinggal di bawah jembatan, faktanya Ada kita yang saat ini terjaga, sedang darurat betul. masalah. Masalah keluarga ya, betul. Mm-mm. Oke, Negara ini bisa kuat ketika keluarganya kuat. kuat. Iya, Ya. saya setuju Dan ya, Pak. contoh Mm. misal gini, larinya kemana ketika si istri ini bermasalah? Mungkin Mbak Cintan pernah mendengar atau pernah ini langsung, ada seorang istri yang terjebak di pinjol atau terjebak di transaksi riba. Hmm. Kenapa? Kalaulah dia alasannya, wah ini untuk mencukupi kebutuhan dan segala macam. Kalau menurut saya lebih dari itu. Sebenarnya karena dia nggak diajak komunikasi. Dan bahkan yang luar biasa itu saya pernah nangani nih, Mbak. Dia pakai nikah. Oh. Suaminya ada, suaminya dagang ya, modelnya aktivis lah. Tapi apa yang Hmm. dia lakukan? Ketika suaminya pergi, Hmm. dia VCS dengan orang asing yang dia nggak pernah ketemu. Aduh, Karena dia bilang bisa. apa? Suamiku nggak pernah muji aku, dan aku dapat pujian dari orang ini. Merasakan kenyamanan dari orang lain ya. Luar Karena biasa. komunikasi dengan orang lain lebih baik. Nah, itu dia. Itu yang dan itu fakta yang ada di lapangan. Pertanyaan gini, Mbak. Kadang-kala orang bilang ini, masalah keluarga itu aib. Iya, aib kalau diceritakan kepada orang yang tidak tepat. Hmm. Iya, kalau diceritakan hanya untuk mengeluh, hanya untuk Mencari meratapi, simpati ya. ya, untuk nyari simpati. Bahkan kalau di TikTok itu ngemis dan segala Viral macam, ya. nah, itu mah aib, bener aib. Tetapi Iya. ketika kita berniat, kita memiliki azam bahwasanya ini untuk memperbaiki keluarga, saya kira, dan diceritakan dengan orang yang tepat tentunya, itu saya kira itu bukan aib, tapi kita memang itu salah satu ikhtiar kita untuk Memperbaiki. melakukan. Mm-mm. Ya, Betul. Mm-mm. generasi sekarang menjadi generasi yang rawan banget masalah komunikasi. Mm-mm. Banyak para anak itu ngadepin bapaknya itu kayak ngadepin apa ya, Mbak? Temannya sendiri ya. Ngadepin gurunya kayak temannya sendiri. Ya, jadi apa ya? Kalau zaman dulu tuh, kalau orang Jawa bilang tuh toto kromo itu sudah nggak ada, Betul, udah mulai hilang ya, Pak ya. sudah mulai hilang. Mereka sudah ngerasa ya sudah, ya memang dia bapakku, Bebas tapi gitu ya. ya. Nah, bagaimana itu terjadi? Ya karena memang orang tua sendiri ketika mengkomunikasikan ke anaknya itu lebih ke arah lebih banyak ke perintah. Komunikasi itu bukan perintah. Komunikasi itu adalah pengiriman pesan. Pesan itu diterima, pesan itu dipahami, dan pesan itu dijalankan. Nah, di keluarga saat ini yang banyak terjadi mayoritas adalah komunikasi itu isinya doktrin, perintah. Bagaimana saya di sini menghadapi anak-anak lulusan pesantren yang ketika disuruh sholat mereka males. Dan ini fakta enggak? Ini Mbak Cinta nih. Kemarin saya baru dapat sekitar 3 minggu yang lalu lah. Ada anak pesantren, perempuan, dia sudah mendapatkan gelar mungkin 30 juz. Masya Allah. Tapi Tapi, ketika orang iya,
Ketika orang tuanya dirawat di rumah sakit, dia masukin teman cowoknya ke dalam rumah. Dan ketika ditanya, kamu emang nggak takut kayak gitu? Kata dia apa? Yang penting nggak nyampe login. Gila nggak, Mbak? Yang penting nggak nyampe. Login. Oke, apa tuh? Jadi kodenya sudah sampai seperti Ya. itu. Ini Aduh. Jadi kita harus benar-benar waspada. Kenapa keluarga ini jadi benteng? Jangan-jangan anak-anak kita yang sekarang secara terlihat mereka itu nggak apa-apa, mereka itu masih ini segala macam, ternyata Bahagia. menyimpan bara gitu loh. Ya, 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 Kenapa? ya. Karena kembali lagi mereka dari kecil tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, Oke. ini juga saya ngambil contoh gini. Anak saya yang nomor 2, ini kan 8 tahun, dia udah mulai penasaran dan segala macam. Sampai suatu hari kemarin saya bilang sama dia, "Kak, kamu pengen ngerasain rokok? Kalau pengen ngerasain rokok nanti ayah beliin. Kamu rokok, kamu cobain deh rokok. Rasanya seperti apa dan kamu putusin apa kamu mau ngerokok apa enggak." Beneran Ternyata ya? Apa kan kamu butuh ngerasain daripada kamu penasaran, kamu nyari puntung yang di jalan kan malah jorok itu bekas orang. Mending ayah beliin yang baru ketahuan kamu nyobain gitu. Terus akhirnya dia ngomong, "Ya aku minta maaf ya, aku sebenarnya udah pernah nyobain ngerokok." Lah, "Kamu dapat dari mana?" Akhirnya dia cerita. Itu waduh, 8 tahun, Mbak. Dia waduh. cerita, "Temenku ngambil, rokok bapaknya, terus aku nyobain dan rasanya nggak enak, aku nggak mau lagi dah kayak gitu." "Bener ya? Jangan sampai kamu nggak mau di depan ayah, tapi ketika deket teman kamu, kamu kayak gitu lagi. Kalau kamu mau penasaran rokok itu rasanya seperti apa, ayah beliin, cobain rokok. Jadi jangan sampai kamu tuh dapat larangan, tapi kamu sendiri nggak pernah ngerasain sensasinya. Dan kamu sendiri kan nggak pernah lihat ayah ngerokok kan?" "Iya sih." Ya udah gitu. Nah itu seperti itu biasa yang, pola komunikasi yang saya lakukan ke anak-anak. Terus ada beberapa hal juga, komunikasi yang saya lakukan itu, kayak kemarin, anak saya yang pertama, Mbak. Itu ceritanya gini, hari Minggu itu kok tiba-tiba PP-nya itu PP cowok. Dia kelas 2, Oh, ya kelas 2 SMA. Saya screenshot lah, saya langsung kirim balik ke dia. Kebetulan kan, karena saya anak tunggal, orang tua saya itu bilang, "Udah anak kamu yang pertama ini di sini aja buat nemenin ibu, kan kamu di sono, banyak anaknya udah oke. di sini," gitu. Saya kirim ke dia, "Mbak, ini siapa?" Itu lama banget jawabnya. Ayah nggak marah, ayah cuma nanya, "Ini siapa?" Gitu loh. Nah terus setelah lama, akhirnya dia jawab, "Temen ya." "Oh temen. Boleh ayah dapat penjelasan dari semua ini?" Gitu kan. Oh, Tapi ayah nggak marah. Nggak marah. Justru ayah itu bersyukur kamu tuh seneng cowok. Kebayang nggak kalau kamu tuh masang foto profilnya gandengan sama cewek? Wah ini jangan-jangan aku nggak nggak normal nih. bener nih. Harus ingat, Islam itu tidak pernah melarang umatnya untuk mencintai lawan jenis, untuk tertarik dengan lawan. Itu fitrah. Tapi ada rambu-rambu yang membatasi, ada aturan yang membatasi. Nah, ayah tuh nggak ngelarang kamu senang sama cowok, ya itu mah fitrah kamu, apalagi di usia kamu sekarang. Tetapi kamu juga harus ingat, ada batasan-batasan yang harus dibatasin. Kamu nggak boleh pergi berdua, nggak boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena ayah kena dosanya. Nanti kamu mau kita sama-sama masuk neraka. Kamu mau keluarga kita sama-sama mendapatkan dosa yang kamu lakukan. Ya enggak ya, justru itu. Makanya ayah butuh penjelasan dari kamu. Terus bundanya nih, Mbak Cinta. Bundanya yang lebih galak. "Sini aku mau minta kontaknya, aku mau ngobrol sama anaknya." Oh, Nah, akhirnya kita WA anaknya. "Assalamualaikum, ini, kami orang tuanya Sophie, ini siapa?" "Oh, ini saya temennya," segala macam. Terus langsung brondong sama bundanya tuh si cowok, Mbak Cinta. "Sering nggak pergi sama Sophie? Kamu tahu nggak kalau, pergi itu kita nggak boleh batasannya seperti apa?" "Iya Bu, mohon maaf. Besok lagi kalau mau pergi, ingat jangan pergi berdua." Terus, wah banyak banget lah pesennya. Nah intinya gini Mbak, ini juga salah satu hal yang dalam keluarga itu kadangkala kita membatasi anak kita untuk tidak bergaul, untuk tidak jatuh kepada, pergaulan bebas, tapi kadang-kala kita terlalu ketat dan tidak membersamai anak, sehingga kadang-kala malah ngejeblosin anak kita ke hal yang lain. Misal, salah satu anak-anak yang ke sini itu saya juga nanganin anak-anak yang lesbi. Bahkan dia dari SMP itu lesbi. Saya pernah ketemu sama ceweknya, Mbak. Pas pertama kali datang saya, "Mas, Mas, mari Mas masuk Mas, silahkan." Ternyata cowok, Mbak. Dia kuliah di UI, dia sudah punya pekerjaan mapan,
sebagai digital marketing gitu, dan dia tinggal di Jakarta. Yang binaan saya itu tinggal di Cikarang sini, dan itu mereka intens, mereka keluar bareng, bahkan ketika mereka ngobrol pun mereka gandengan, Mbak, mereka sambil pegangan tangan, itu luar biasa. Dan itu gini, itu fakta. Padahal nih anak dari kecil itu sekolahnya di sekolah, ya kalau kita boleh boleh sebut lah, sekolah-sekolah yang mazhabnya mazhab salam, yang bahasanya mereka itu secara akidah ketat. Jadi memang saat ini kita tidak bisa menyerahkan pola pendidikan, pengasuhan, dan komunikasi berkaitan dengan hukum syar'i. Kan konten komunikasi itu salah satunya adalah hukum syar'i, adalah aturan, adalah norma. Itu salah satu kontennya. Itu kita tidak bisa menyerahkan ke sekolah. Kenapa? Guru itu udah capek dengan puluhan murid, dengan berbagai macam tugas, dengan berbagai macam beban tanggung jawab di sekolah yang harus diselesaikan, dan dia juga punya anak di rumah. Dan ini yang akhirnya tua ya, Pak ya. Ini akhirnya menggempur dunia pendidikan kita. Guru capek di sekolah, anaknya di rumah nggak keurus, satu. Atau mungkin karena capek di rumah, akhirnya ketika di sekolah juga tidak optimal. Ini kondisinya seperti ini yang banyak saya temui di sini, Mbak. Nah, terus bagaimana solusinya? Memang kembali lagi, mungkin semoga nih setelah kita ngadain podcast ini, kita nanti terutama YMPA ini bisa memprakarsai kampanye bahwasanya nanti YMPA mau ngadain event nih, tapi syaratnya harus satu keluarga datang, atau minimal kalaupun anaknya belum bisa datang, minimal suami istri lah, karena perbaikan anak harus dimulai dari perbaikan orang tua. Ya, setuju. Biar ini ya Pak ya, komunikasinya lancar nih. Kalau nggak gitu sendiri-sendiri terus, kapan ketemunya, kapan ngobrolnya, ya kan ya. Dan ini menurut saya, Mbak ya, sebenarnya banyak juga teman-teman konselor di YMPI sendiri itu kadang-kala masih bermasalah komunikasi dengan pasangannya. Begitu ya. Karena kenapa seperti itu? Karena itu tuh hal yang ternyata umum, wajar. Masalah komunikasi itu wajar. Nggak ada yang luar biasa dengan permasalahan komunikasi. Kenapa? Karena menikah itu emang proses untuk bisa menemukan sinergi komunikasi. Nggak ada orang menikah langsung bisa ngomong nyaman dengan pasangan itu. Itu butuh proses. Sakinah mawaddah warahmah itu nggak semudah didoakan samawa ya, atau sakinah ya, enggak. Itu harus dibangun dua orang ya. Itu harus dibangun, diperjuangkan. Kalau misalnya itu harus diperjuangkan ya. Karena kalau salah satunya aja nggak berjuang dong sendiri ya. Harus dua orang yang memperjuangkan sakinah mawaddah warahmah tadi ya. Dan berjuangnya itu dengan komunikasi, Pak. Iya kan ya, benar ya. Awalnya itu dengan komunikasi, karena semuanya nanti akan mengikuti. Perlu ngobrol, iya. Kita mau ngomongin hal kecil, mungkin hari ini mau masak apa, mau makan apa, ya ngomongnya komunikasi. Mau hal kecil lain, siapa yang nganter anak hari ini, ya mesti komunikasi. Kalau ya Pak, intinya semua mesti ngobrol ya, jangan hal yang kecil, hal yang berat-berat mungkin tentang visi misi ke depan, anak mau di sekolah di mana, itu juga komunikasi kan ya Pak. Mau dibawa kemana hubungan kita, itu juga komunikasi kan ya Pak ya. Nah itu yang kadang susah ya Pak ya, masih ya. Karena mungkin gini Pak, kalau wanita kan emang lebih banyak kode ya, banyak isyaratnya ya. Banyak bahasa nonverbalnya ya kalau wanita. Nah, mungkin ada tips nih Pak buat suami. Kan Bapak suami nih ya, Bapak. Mungkin ada tips buat suami untuk lebih memahami seorang wanita atau istrinya. Mungkin ada tips nggak sih Pak? Karena kayaknya kendalanya itu adalah nggak paham. Jadi karena nggak paham ya nggak komunikasi, nggak sampai pesannya. Padahal butuhnya pesannya nyampe dan paham, iya kan Pak? Nah itu kira-kira ada tips nggak Pak buat suami-suami nih Pak? Atau tips juga buat istri, jadi biar imbang ya, biar balance. Biar suami gimana, istrinya gimana supaya komunikasinya lancar. Nah ada tipsnya nggak Pak? Kira-kira nih. Sebenarnya kalau tips asal ini nih, tapi semoga suami-suami di Indonesia mau Mbak. Kalau ini PR-nya. Iya. Kalau kunci komunikasi dalam keluarga itu satu, suami mau mendengarkan. Nah, betul. Itu kunci pertama.
Yang kedua, menyediakan waktu yang spesial untuk Spesifik istrinya waktunya ya. ngomong. Saya pernah nggak tahu nih, ini apakah riwayatnya sahih atau tidak, tapi saya pernah membaca bahwasanya Rasulullah itu ketika pada sholat asar, beliau itu mengumpulkan semua istri-istrinya, dan beliau itu mendengarkan semua keluhan istri-istrinya tentang hari itu, apa saja yang mereka keluhkan, apa saja yang mereka butuhkan, apa saja. Jadi kayak family forum gitulah. Nah, memang gini, Mbak, yang sering jadi masalah itu adalah ketika suami merasa bahwasanya dia sudah capek kerja dan sampai di rumah itu butuh ketenangan, butuh istirahat dan segala macam. Ini yang biasanya jadi apa ya, tembok pertama ketika hendak membangun komunikasi dengan pasangan. Makanya memang butuh effort yang luar biasa, si pasangan juga, si istri juga membutuhkan waktu yang tepat juga untuk berbicara. Tapi intinya gini, ketika sudah memulai atau membuat berbagai macam metode komunikasi, ternyata kok bisa kok belum terlihat hasilnya, masih mungkin kok masih susah ngomong apa segala macam. Nah, disinilah mungkin perlu alternatif selanjutnya, yaitu butuh orang ketiga untuk membuat jembatan awal. Seperti tadi yang saya bilang di awal, Mbak. Jembatan itu bisa dibangun sendiri, bisa dibangun mandiri antar pasangan. Tetapi kadangkala juga dibutuhkan orang luar untuk menentukan titik di mana sih idealnya nih dibangun jembatan ini nih untuk si suami dan untuk si istri di mana. Itu yang dibutuhkan. Nah, memang ini kadang-kala kalau ngomongin masalah komunikasi atau ngomongin masalah workshop tentang parenting, tentang pengasuhan, karena mau ngomongin parenting, pengasuhan nanti ujungnya pasti komunikasi. Kadang-kala para laki-laki ini enggan untuk datang ke seminar parenting, untuk datang ke apa ya, ke hal-hal yang berkaitan dengan Tentang relationship gitu dengan dengan istri. relationship, dengan hubungan itu, mereka tuh kayak ngapain sih kayak gitu loh. Makanya coba lihat di YMPI, Mbak, prosentase konselor laki-laki dan perempuan itu bisa 20-80, Mbak. Padahal sebenarnya idealnya konselor sejati itu harusnya laki-laki. Kenapa? Karena memang mereka itu dilahirkan untuk memimpin gitu loh. Mereka dilahirkan untuk mengkonsep. Mereka dilahirkan memang untuk di depan gitu. Kalau perempuan itu memiliki keterbatasan, contoh misalnya gini, ketika Mbak Cinta sudah capek nih, anak lagi rewel atau mungkin lagi kurang sehat segala macam, itu nanganin klien udah bingung, itu pikiran udah kemana-mana. Wah, ntar gimana dan segala macamnya. Karena memang marwahnya perempuan itu memang di rumah. Nah, makanya memang ini jadi PR kita bersama, bagaimana menyadarkan para ayah, para suami bahwasanya tanggung jawab terbesar, tanggung jawab mayoritas dalam keluarga itu ada di pundaknya. Bukan mencari nafkah, bukan mencari rezeki saja. Itu hanya sebagian kecil. Kenapa? Karena kalau rezeki itu kecenderungannya adalah materi, keduniaan. Yang lebih penting adalah menyelamatkan keluarga, menyelamatkan istri, menyelamatkan anak-anak perempuan, menyelamatkan anak-anak laki-laki. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Kalau kita ngomongin ini kembali lagi mengkomunikasikan dalam keluarga, bahasanya rezeki itu sudah dijamin. Apakah dapetinnya dengan bekerja, dengan berdagang, atau mungkin bahkan diem saja pun, itu nggak jadi soal. Nah, tetapi yang jadi masalah ketika komunikasi nggak jalan, si istri juga belum secara mental belum stabil, si suami enggan mendengarkan, ya akhirnya ketika istri mulai, ini gimana sih kok ini seperti ini, kok kurang apa segala macam, coba dong usaha apa segala macam, si suami wah berisik banget. Akhirnya udah itu sudah akan membuat rumah tangga itu ya. Iya. Dan badai paling efektif untuk menghancurkan rumah tangga itu badai ekonomi, Mbak. Iya, betul. Kadang-kala istri itu Yang ketiga, Pak. Iya. Itu selanjutnya, pokoknya ekonomi dan orang ketiga itu luar. Biasanya kalau sudah seperti itu diikuti oleh badai-badai yang lain. Aduh, nauzubillah min dzalik ya. Dan itu masalah awalnya pas ya, Mbak, komunikasi.
Kenapa? Sesusah apapun secara kehidupan. Ini kalau pengalaman kami nih, saya dengan istri, ketika anak kami masih 4, bahkan kami pernah hanya satu hari itu punya uang 10.000. Saya bilang sama istri gini, kamu beli beras, nanti masakin banyakin air, yang penting anak-anak kenyang. Nanti makannya nanti kita setelah duhur, biar malam nggak perlu makan. Tahu nggak paginya saya apa, Mbak? Alhamdulillah tuh di depan rumah itu ada pohon jambu air. Jadi saya petikin anak saya jambu air yang banyak, saya cuci bersih, saya bersihkan, saya taruh kulkas, saya suruh makan jambu air di pagi hari. Biar apa? Biar perutnya keganjel. Tapi kembali lagi, ketika komunikasi, ya memang kita tetap ya sedih lah, wajar karena kondisi seperti itu. Tapi ketika komunikasi itu berjalan, ya kami bisa melewati itu. Kami pernah melewati 2 malam tanpa token. Karena waktu itu memang secara kondisi finansial sedang terpuruk dan segala macam. Awalnya anak-anak itu merasa khawatir, wah listrik mati nih segala macam. Saya harus berjalan 5 kilo dan ternyata nggak bisa dapat token karena saldonya kurang. Saya pulang lagi ke rumah, terus anak-anak nanya kayak gini, Mbak. Ya gimana dapat tokennya? Enggak. Oh berarti malam ini kita harus nggak pakai lampu. Iya, yaudah. Sekarang kita siapin lilin, kita siapin kipas. Udah kita siapin malam itu kipas dan segala macam. Ya mungkin kalau bilang nggak bisa tidur, orang panas, nggak ada lampu dan segala macam. Tetapi pelajaran yang terpenting adalah ketika kita bisa mengkomunikasikan kepada anak, sekarang ketika token berbunyi mereka akan bilang, nggak akan panik, tapi mereka akan bilang, token udah bunyi, udah mau habis nih, kipasnya di mana, lilinnya di mana. Jadi nanti kalau token habis kita nggak nyari-nyari lagi. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesulitan hidup, Mbak, setiap orang itu pasti mengalami fase-fase tersulit dalam hidup, fase-fase terendah dalam hidup itu pasti. Tapi kembali lagi, yang ini semoga ini bukan menjadi sebuah kesombongan. Ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan pasangan kita, mengkomunikasikan dengan keluarga kita, insya Allah kita bisa melewati itu. Oh ya, Mbak Cinta kemarin masuk di grup konselor nggak? Enggak, saya beda grup nih, Pak. Oh, beda grup. Oke. Ini rumah Jadi inspirasi, bukan rumah konseling. Iya. ini Mbak Cinta, salah satu pengalaman di akhir tahun kemarin, di akhir tahun kemarin, saya dan istri itu homebirth, melahirkan di rumah, dan saya yang menolong istri saya berdua, hanya berdua. Dan itu dikomunikasikan dari semenjak asar, saya udah nanya sama istri, Bun, kamu lahiran di bidan atau di rumah? Istri bilang, aku kalau cuma di bidan kayak yang biasanya, aku mending di rumah. Ya udah, kamu istirahat dulu, cari kemantepan, kalau memang mantep kita di rumah. Habis asar, dia istihoroh, udah ya di rumah. Udah di rumah, saya ungsikan anak-anak dulu ke rumah teman yang 3. Terus saya menyiapkan kasur lipat, saya alasin plastik, terus kain, plastik, terus kain gitulah. Terus istri sudah mulai mules dan segala macam. Udah saya berdua sama istri, kamu butuhnya apa? Kita siapkan yang bisa kita lakukan. Dan memang ini, Mbak, proses komunikasi yang luar biasa itu di saat yang kondisi seperti itu, ketika istri mules dan dia sudah tidak bisa masuk makanan karena asam lambungnya naik, dia muntah sampai benar-benar bersih lambungnya, hanya bisa masuk teh, itu dari jam 8 sampai jam 10, terus alhamdulillah ini anak yang ke-6 ini, dia mintanya lahirnya kayak Maryam, jadi semi jongkok kayak gitu untuk dia bisa turun pembukaannya. Jadi istri harus dengan posisi seperti itu sekitar setengah jam, terus nanti tiduran lagi. Nah, komunikasi apa yang saya lakukan dengan istri ketika kondisi seperti itu? Kami menyatukan visi. Disitulah kami bisa, saya yang rasakan ini, Mbak, saya bisa berdoa bareng bareng istri, minta kepada Allah. Doa yang kami panjatkan itu satu, ya Allah, jangan sia-siakan usaha kami, jangan sia-siakan ikhtiar kami, dan jangan jadikan ini nanti sebuah kesombongan ketika Engkau memberikan keberhasilan dengan ikhtiar ini. Dan yang ketiga, jadikan ikhtiar ini sebagai wasilah nanti ketika ada yang membutuhkan, kami bisa memberikan manfaat dari pengalaman yang kami lalui ini. Di titik terendahnya seperti apa, Mbak? Sekitar setengah jam sebelum lahir itu, karena memang istri itu di rumah, darah keluar terus, dia sudah mulai kehilangan cairan. Kesadarannya sudah mulai turun, sampai di terakhir itu, ya alhamdulillah dengan izin Allah kami tidak lepas dari zikir.
Zikirnya saya minta dia zikir la haula wala quwata illa billah, dia zikir udah la ilaha illallah, Mbak. Putih itu sudah naik, putih mata itu sudah naik, saya pangku dia di belakang, di depan saya bilang, "Bun, yang kuat, Bun. Kita bisa melewati ini. Yang kuat, Bun. Yang kuat." Itu jadi kayak kita ngadepin antara hidup dan mati berdua, terus sekitar jam 12:30 itu mulai proses kelahiran. Dia bilang, "Ya, sudah keluar." Saya lihat, kantong ketuban itu sudah keluar. Iya, Bun, udah kelihatan kepalanya. Tarik napas, Bun, tarik napas sedikit, pelan-pelan, terus saya tadangin pakai tangan, dengan sedikit atur nafas, karena kami pakai metode gentle bird, Mbak. Metodenya itu atur nafas, jadi tidak ada sobekan, tidak ada ngejan, jadi semua kita lakukan dengan Atau smooth, ya. Setelah dia keluar, ini saya sempat benar-benar nge-freeze, Mbak. Saya diam, saya cuma bisa nangis, ya Allah, lihat bayi nangis tuh, saya diem, "Ya buruan sini, keburu kedinginan." Nah, setelah saya serahin ke istri, saya serahkan ke istri untuk IMD, alhamdulillah anaknya mulai nyusu segala macam, saya istirahat sebentar. Saya tanya ke istri, "Hari-hari gimana, Bun?" "Enggak, nanti kontraksi lagi." "Oh ya udah, tunggu aja." Ya udah tunggu, saya sembari beres-beres dan segala macam. Nyiapin penjapitnya, penjapit sendiri pun saya metode sterilisasinya pakai metode kuno, Mbak, saya rebus. Gunting saya rebus, penjapit saya rebus. Terus setelah 20 menit kata istri, "Ya udah nggak punya tenaga, nggak bisa kontrak." Nah, terus gimana? Ambil manual. Nah, memang karena saya pernah belajar FASDU, memang alhamdulillah lateks itu memang tersedia di rumah. Nah, ya sudah, saya ambil manual hari-harinya, saya bersihkan gumpalan darahnya, terus saya taruh di tempat stainless gitu. Setelah saya cuci bersih, hari-harinya saya taruh tempat stainless, saya biarkan dulu sampai sekitar 1 jam, nggak saya langsung saya potong. Nah, setelah hari-hari keluar segala macam, dedek bayinya saya mandiin. Ternyata updatean informasi terbaru saya diomelin sama bidannya, bayi baru lahir itu nggak boleh dimandiin. Lah, saya nggak tahu kan. Saya mandiin, saya kasih bedong, rapi segala macam. Terus setelah 1 jam saya potong ari-arinya, terus saya kasih kasa, kasih Revanol dan segala macam. Sudah, saya bereskan, istri saya ajak kamar mandi, untuk saya mandiin pakai air hangat, rileks, jam 2, alhamdulillah jam 3 semuanya beres. Terus komunikasinya di mana? Di kondisi seperti itu kita nggak bisa banyak ngomong, Mbak. Komunikasi itu lebih banyak terjadi dengan sentuhan, dengan belayan, dengan kata-kata yang mungkin ada kondisi tertentu yang sebenarnya pasangan itu nggak butuh kata-kata. Contoh misal istri ketika lagi diem, kadang-kadang nggak butuh kata-kata. pengen dipeluk Mungkin aja gitu ya. iya, Non mungkin verbalnya komunikasi, iya, mungkin komunikasi dengan uang, bisa diajak belanja. Tapi intinya laki-laki itu harus begini. Ketika memang dia nggak bisa banyak berkata, kan nggak banyak laki-laki yang perbendaharaan katanya banyak. Salah satu tadi, Mbak, yang Mbak Cintan sampaikan, tips selanjutnya adalah selain satu menyediakan waktu dan mau mendengarkan, yang ketiga adalah action. Banyaklah melakukan hal yang mungkin menyenangkan pasangan. Contoh misal dipeluk, atau mungkin digandeng, atau apapun itu, atau mungkin diusap Kadang cuma kepalanya. dibilang, sayang gitu udah seneng loh Pak istri itu, dibilang paling cantik sedunia walaupun kita tahu kita bukan yang paling cantik sedunia, tapi digombali gitu kita seneng loh Pak. Iya. Menurut saya kan tuh hal yang mudah dan murah ya, seharusnya mungkin banyak suami yang bisa melakukan itu kan, tapi mungkin masih banyak yang enggan atau mungkin belum tahu bahwa sebenarnya komunikasi itu nggak perlu kok kita repot-repot harus menyediakan wah banyak waktu, enggak, waktu yang sedikit tapi berkualitas, dengan nggak cuma komunikasi verbal tapi juga dengan nonverbal, misalnya dipeluk, itu udah bahagia sih istri ya kalau menurut saya ya. Sebenarnya mudah dan murah, cuma tinggal mau atau enggak nih suaminya. Itu aja sih kalau saya menantang pasangan suami, mau atau enggak gitu, untuk berkomit membangun jembatan komunikasi tadi dengan istri, dengan banyak cara ya kan Pak ya? Menurut saya loh Benar, Pak, ini gimana bener nih? banget. Karena sebenarnya mayoritas perempuan itu
Saya juga beberapa kali meresepkan bahwasanya terapi pelukan dan terapi gandengan itu sangat-sangat efektif untuk memperbaiki jalur komunikasi yang mungkin nggak terputus sih, tersendat saja. Itu Iya, cukup efektif. Cari biar waktu kosong. sinyalnya lancar lagi ya Pak ya. Iya. Saya kadang sama istri itu kadang kalau anak-anak udah tidur, Mbak, mau jam berapa, jam 12 malam atau mungkin jam 1 malam, saya keluar berdua. Sekedar ke Alfa, beli air mineral, beli kuaci, ngobrol berdua. Nanti ngobrol 1 jam, 1,5 jam, atau nyari nasi uduk. Iya. Pokoknya Udah nyari makan. angin berdua gitu Iya, ya. Ngobrol-ngobrol. ngobrol, ngalor ngidul, udah capek ya, ngantuk, ya udah pulang, pulang, udah. Itu Gitu. salah satu yang bisa dilakukan. Nah, memang mungkin ini harus jadi ini pesen nih buat Mbak Juli nih. Coba kita bikin event yang agak lumayan besar, mungkin Kopdar Jabodetabek lah. Tetapi usahakan itu melibatkan Suami istri dan anak suami, gitu. Nah, pokoknya suami suami agar harus ikut lah ya. ya Supaya minimal sadar tanggung jawab berdua nih ya. Tanggung jawab berdua benar-benar ini. Komunikasi keluarga itu tanggung jawab berdua. Nggak cuma minimal gini istri Mbak Cinta, aja. minimal kalau memang belum bisa menyasar masyarakat, minimal konselor sendiri harus selesai dengan komunikasi. Jadi coba didata nih konselor se-Jabodetabek nih, kondisinya seperti apa, kita cari tempat yang tengah-tengah. Kita kopdar nih, kalau memang harus mengeluarkan biar contoh misal untuk venue-nya, karena memang biar representatif nih, ya nggak apa-apa, yang penting kan dikomunikasikan gitu loh. Ya kan, mungkin ada HTM-nya lah untuk mengenai pembicara, kita kayaknya nggak perlu deh nyari pembicara luar gitu loh. Orang-orang Cukup para konselor ngobrol YMI internal aja banyak ya ya yang proper lah kredibel. Iya, untuk betul. ngobrol, ada Mbak Zia, ada Bu Juli sendiri, ada Mbak Cinta sendiri, itu cukup lah. Jadi ya mungkin ini bisa jadi agenda karena gini, banyak sekarang ini yang terjadi, para istri, para ibu berusaha mati-matian untuk ikut workshop ini, workshop itu, seminar ini, seminar itu, tetapi ketika sang raja ini tidak sadar, semuanya itu kayak mentah. Iya. Kenapa? Yang terjadi malah akhirnya si anak ini, kalau bahasa Bang Aat itu, apa ya, feminimnya yang lebih dominan. Kenapa? Yang melihat karena selama ini yang berusaha hanya mama, yang berusaha hanya umi. Abi mah nggak peduli, Abi mah taunya kerja, Abi mah taunya ngasih duit dan segala macam. Nah ini perlu mendapatkan penyadaran, dan kita berharap semua hal yang kita lakukan baik di RKKI, di YMPAI, di RUBI, di PPKM ini pun ini menjadi sebuah ikhtiar kita bersama, sebuah usaha kita bersama agar keluarga Indonesia itu benar-benar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena negara ini tidak akan pernah mendapatkan kebaikan ketika masih ada keluarga yang tidak bahagia. Bahkan tidak bahagianya itu gini, Mbak. Tidak bahagianya itu bukan karena faktor eksternal, tapi faktor internal. Kita undang-undang perselingkuhan sekejam apapun nih hukumannya, tetapi kalau di keluarga ini tidak diperbaiki, potensi perselingkuhan itu akan semakin besar dan semakin nyata. Kekerasan terhadap anak akan semakin nyata. Kenapa? Salah satu ekspresi para ibu, para perempuan itu adalah ya mereka akan mengaktualisasikan dengan apa? Mungkin dengan teriakan, mungkin dengan jeweran, mungkin dengan subitan dan segala macam. Siapa korbannya? Anak-anak kita. Dan para suami sendiri harus sadar, tanggung jawab menjadi seorang laki-laki itu luar biasa berat. Di satu sisi dia harus memastikan istrinya itu berjalan sesuai hukum syara. Di sisi lain dia memastikan anak-anaknya, kalau anak laki-laki tumbuh ketika akil balik, dia tahu tanggung jawabnya, dia tahu bagaimana nanti dia harus menghadapi hidup. Anak-anak perempuannya harus difahamkan tentang hukum syara, tentang bagaimana nanti menjadi seorang istri, bagaimana nanti dia menjalani kehidupannya. Dia masih punya tanggung jawab terhadap ibunya yang tidak bisa dia tinggalkan. Dan mungkin saudara perempuannya yang tidak memiliki penanggung jawab juga dalam tanggung jawabnya, kan luar biasa.
dengan tanggung jawab yang luar biasa besar seperti ini, seharusnya yang lebih banyak bingung, lebih banyak berusaha, berikhtiar untuk belajar itu kaum laki-laki. Istri itu kuncinya ketika dia samina wa atona terhadap suami, dia tidak mensekutukan Allah, beres urusannya. Surga udah. Karena tanggung jawab mendidik anak itu bukan di istri. Tanggung jawab membersamai anak itu, istri itu hanya membersamai anak. Istri itu kuncinya ada di suami. Dia mendapatkan ridho suami, dia taat terhadap suami, dia tidak melanggar hukum syara, udah. Nah, suami enggak. Istri masuk neraka, dia kecebur. Anak perempuan masuk neraka, dia ketarik. Ibu nggak terima, dia anak durhaka. Anak laki-laki bikin maksiat, dia dapat dosanya. Kan luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini kita berharap mari sama-sama kita memberikan stimulan terhadap para suami, para ayah, para laki-laki atau anak-anak kita yang mulai beranjak dewasa, bahwa saya tanggung jawab para laki-laki itu luar biasa karena mereka dilahirkan menjadi seorang pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpinnya. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Cintan. Kesimpulannya kurang lebihnya seperti itu dari ngobrol kita. Kalau Mbak Cintan mau nanya atau mau ngobrol, monggo. Biar kalau penyampaian saya terlalu banyak atau terlalu ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan. Saya sudah cukup paham sih, Pak. Ini sih saya tadi amazed aja dengan pengalaman melahirkan ya. Mungkin itu contoh ya suatu komunikasi, tapi saya mungkin perlu menghimbau sahabat YMPI di rumah untuk tidak mencontoh kalau tidak punya kemampuan ya, Pak ya. Hati-hati loh itu benar-benar di ujung hidup dan mati gitu. Kalau misalnya emang punya kemampuan, ada ilmunya, boleh monggo silakan. Tapi kalau menurut saya lebih baik serahkan pada yang berilmu ya gitu. Kalau yang lainnya mencontoh saya takutnya nanti, wah belum tentu yang mencontoh punya ilmu ini Pak, nanti takutnya kita malah salah ini ya. Jadi kalau ada yang asal punya ilmu is okay, kalau tidak punya ilmunya jangan, cari yang punya ilmunya gitu ya Pak ya. Kalau untuk komunikasi saya setuju sih Pak bahwa tadi sudah sama Pak Sugito juga ya bahwa komunikasi ini harus tercapai antara dua orang di mana pesannya itu harus sampai ke orang yang lain supaya dipahami oleh orang tersebut. Dan memang akhir-akhir ini sudah banyak masalah komunikasi di Indonesia karena memang seringkali komunikasi itu tersendat. Jadi hanya hanya dilakukan oleh satu orang tapi tidak dipahami oleh yang lainnya. Saya sih setuju juga masalah komunikasi ini sebagai satu fondasi karena apapun yang terjadi dalam keluarga, mau itu permasalahan kecil, mau itu permasalahan besar, semuanya wajib dikomunikasikan dan bagaimana mencapai sakinah, mawaddah, warohmah itu patut diperjuangkan juga dengan dikomunikasikan. Komunikasinya bisa verbal, mungkin dengan banyak ngobrol, banyak memuji, banyak mengapresiasi, banyak ya intinya banyak ngobrol ya. Dan juga bisa juga dengan nonverbal seperti tadi Pak Sugito contohkan seperti pelukan, pegangan tangan, bahkan itu bisa menjadi satu terapi ya Pak ya. Jangan sampai kita melupakan bahasa nonverbal itu juga karena buktinya bisa menjadi satu terapi juga kan yang tadi kata Pak Sugito ya. Terapi pelukan, terapi pegangan tangan, hal kecil dan mudah sebenarnya. Cuma memang butuh niat dan komitmen dari dua orang untuk bisa menjadikan jembatan komunikasinya itu lurus, lancar kayak jalan tol. Gitu ya Pak Sugito ya. Mungkin yang mau ditambahkan lagi dengan Pak Sugito nih, kita kayaknya sudah hampir jam 12, ini mau azan zuhur ya ini ya sudah ya. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak Pak Sugito kira-kira nih? Kalau tipsnya tadi sudah kasih tahu Pak Sugito ya tadi ya kalau tipsnya. Kalau tips sebagai istri mungkin saya mau apa ya? Saya sendiri sebagai istri sadar bahwa kita tuh kadang inginnya dimengerti, tapi kita nggak ngasih kunci ke suami. Kadang suami nggak ngerti karena kita nggak ngasih kunci itu, Kak. Jadi, menurut saya mungkin sebagai istri kalau memang ingin sesuatu, obrolkan. Suami nggak akan ngerti kalau kita nggak ngobrol. Mana bisa kita komunikasi pakai bahasa isyarat yang suami itu nggak paham, nggak ada kuncinya ini, nggak ada kuncinya. Jadi kita kalau misalnya kalau misalnya istri udah kita nggak usah, kita tinggalkan aja bahasa isyarat yang suami nggak ngerti itu malah bukannya memperbaiki masalah, malah akan menambah masalah ya Pak Sigito ya. Jadi kalau emang mau sesuatu, ingin sesuatu, tidak suka akan sesuatu,
ngobrolkan saja, obrolkan dengan suami, kuncinya itu, kalau nggak ngobrol mana tahu suaminya, ya kan. Kita nggak bisa cuma dengan kode-kode aja nggak bisa, Bu, suami kita nggak akan bisa paham hanya dengan kode ya. Itu sih kalau menurut saya ya sebagai istri, perlu diperbaiki di sebegitunya. Mungkin hal kecil kayak, "Mas kamu sayang aku nggak?" Omongin aja nggak apa-apa, kita nggak usah gengsi. Kalau emang suaminya belum ngomong, "Duh suami aku kok nggak ngomong sayang ya hari ini, dia masih sayang nggak ya sama aku?" Kadang kita sering terjebak dengan pikiran kita sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya kita cuma butuh satu kalimat itu dari suami sebenarnya, tapi kadang mungkin kita terjebak sendiri, ya udah kita aja tanya kenapa, "Mas sayang nggak sama aku?" Dan monggo si suaminya ngobrol dengan enak, "Iya sayang," gitu, jangan malah, "Duh apaan sih?" Kadang ada suami yang kayak gitu, jadi nggak nyampe nih, nggak paham. Jadi miskomunikasi ya, Pak, ya. Mungkin hal-hal kecil seperti itu tuh perlu dibangun, dilatih, dan dibiasakan supaya jembatan komunikasinya lancar, kayak seperti kata Pak Sugito tadi ya. Jangan pakai bahasa isyarat yang pasangan nggak ngerti ya. Komprokan aja, obrolkan saja kata Pak Sugito tadi ya, Pak, ya. Ada lagi mungkin Pak yang mau tambahin, Pak? Apa nih, Pak? Ada pengalaman pribadi yang mau dibagi gitu yang lucu gitu nggak ada? Ada nggak? Mohon maaf nih kalau suaranya agak agak banyak noise-nya. Tapi yang jelas semuanya sudah saya sampaikan. Jadi jika nanti memang ada hal-hal yang memang mau ditanyakan nih dari para pendengar yang melihat YouTube ini atau melihat streaming ini, ya silakan nanti konfirmasi ke YMPI. Tapi intinya saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Cintan. Itu semua harus dimulai, dan semoga YMPI ini bisa menjadi wadah untuk bisa menjadikan keluarga itu menemukan lagi cintanya, suami menemukan first love-nya, istri Ketenangannya, menemukan first iya. love-nya. Kenyamanannya, ketenangannya, itu kan ya ya. Dimulai dan dibiasakan ya Pak Sugito ya. Kalau dimulai aja Iya, tapi nggak setuju. dibiasakan ya mandek toh ya, berhenti. Ada usaha azan ya Pak ya? Kenapa? Sudah azan ya di sana ya? Ya sudah azan, Mbak. Oh, berarti bagaimana nih Pak? Apakah kita perlu mengakhiri ini atau ada yang mau disampaikan lagi oleh Pak Sugito? Cukup, Mbak, sudah cukup. Oke, baik. Kalau gitu mungkin nanti kalau sahabat YMPI ada pertanyaan, silakan yang melihat YouTube ini bisa ketik di kolom komentar kalau ada pertanyaan supaya bisa disampaikan di YMPI ke Pak Sugitonya langsung ya. Atau kalau mau menghubungi Pak Sugito juga bisa langsung melalui YMPI karena beliau sudah tergabung di Rumah Konselor Keluarga Indonesia ya. Mungkin bagi pasangan di sana yang ingin memperbaiki komunikasinya karena Pak Sugito ini ahli komunikasi keluarga, jadi bisa menghubungi YMPI untuk langsung minta tolong dong konseling ke Pak Sugito gitu ya Pak ya. Kalau mau konsultasi soal konseling keluarga, komunikasi keluarga tentunya ya, pastinya ya. Baik, karena waktu juga yang harus memisahkan kita sudah 1 jam kayaknya, lebih ya, lebih sedikit. Dan terima kasih pada Pak Sugito saya sampaikan sudah berkenan menjadi narasumber dengan topik yang sangat menarik. Saya sih berharap topik ini akan ada kelanjutannya lagi, Pak. Jadi masih ada topik berkelanjutan tentang komunikasi keluarga lagi. Kan ini kita memulai ya. Nggak cuma mulai kan Pak, harus membiasakan kan Pak. Nah, biasaannya ini yang mesti harus istiqomah dilakukan ini Pak ya. Semoga masih ada pertemuan berikutnya Pak ya tentang komunikasi keluarga dengan Pak Sugito juga. Dan buat sahabat YMPI jangan lupa jika ingin terus ada Pak Sugito sebagai narasumber di tengah-tengah kita, klik langsung tombol subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya memberi manfaat yang banyak juga untuk orang lain. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @ympiorg.official. Baik, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kepada Pak Sugito dan juga untuk sahabat yang lainnya apabila ada yang salah maupun kurang berkenan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini memberi banyak manfaat untuk kita, mengundang banyak kebaikan dan juga keberkahan untuk kita semua. Dan mari kita mulai dan kita biasakan komunikasi yang baik dan sehat di tengah keluarga kita itu sendiri dulu. Saya akhiri ya Pak ya. Pak Sugito terima kasih banyak. Selamat siang juga sahabat YMPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.